Atletico Madrid tengah diterpa badai cedera menjelang pertandingan perdana mereka di Liga Champions melawan Liverpool. Dua pemain andalan, Julian Alvarez dan David Hanko, mengalami cedera saat laga melawan Villarreal. Alvarez yang menjadi tumpuan di lini depan mengalami masalah pada lututnya dan harus ditarik keluar saat jeda babak pertama. Sementara itu Hanko, bek utama tim, menderita cedera ankle hanya beberapa menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Cedera yang menimpa kedua pemain ini membuat persiapan tim asuhan Diego Simeone terganggu dan memunculkan kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat melawat ke markas Liverpool. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Atletico dalam upaya mereka meraih hasil positif di laga penting tersebut. Liverpool berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Burnley, namun penampilan Milos Kerkez menjadi sorotan karena tampil gugup dan akhirnya digantikan oleh Andrew Robertson sebelum babak kedua dimulai. Kerkez, bek kiri muda yang baru direkrut dengan harga tinggi dari Bournemouth, langsung mendapat tekanan besar akibat penampilannya tersebut. Andrew Robertson pun membela rekannya, menegaskan bahwa proses adaptasi di klub sebesar Liverpool bukan hal yang mudah, dan Kerkez tidak pantas mendapat kritik berlebihan. Robertson yakin bahwa Kerkez memiliki potensi besar dan hanya perlu menjaga kepercayaan diri serta fokus. Sebagai pemain senior, Robertson juga siap membantu membimbing Kerkez di luar lapangan agar bisa berkembang maksimal dan sukses bersama Liverpool di masa depan. Erling Haaland tampil gemilang saat membantu Manchester City meraih kemenangan telak 3-0 atas Manchester United di derby Manchester dengan mencetak 2 gol. Penampilan luar biasa Haaland ini menjadi jawaban tegas bagi semua keraguan, terutama dari Roy Keane, kritikus terberatnya yang juga merupakan legenda MU. Sebelumnya, Keane sempat melontarkan kritik keras terhadap Haaland, bahkan menyamakan permainannya dengan pemain dari kasta bawah Liga Inggris. Namun setelah melihat performa dominan Haaland di pertandingan tersebut, Keane akhirnya mengakui perkembangan pesat sang striker dan memberikan pujian dengan gaya sarkastiknya yang khas. Perubahan sikap Keane ini menandai transisi dari kritik yang tajam menjadi pengakuan atas kemampuan dan kontribusi besar Haaland bagi Manchester City. Benjamin Sesko adalah salah satu pemain baru yang direkrut Manchester United pada musim panas ini dengan biaya transfer yang sangat tinggi dari RB Leipzig. Namun sampai saat ini Sesko masih belum berhasil mencetak gol untuk Setan Merah. Kondisi ini membuat beberapa pihak meragukan kemampuan sang striker. Meski begitu, Amorim meminta agar semua orang tidak cepat-cepat menilai pemainnya. Dalam konferensi pers terbaru, Amorim menjelaskan bahwa hal tersebut wajar karena sepak bola Inggris berbeda dengan sepak bola di Jerman, sehingga Sesko memerlukan waktu untuk beradaptasi. Ia menegaskan bahwa proses penyesuaian tidak bisa terjadi secara instan dan yakin bahwa dalam waktu dekat, Sesko akan mulai menunjukkan kemampuannya dengan mencetak banyak gol untuk Manchester United. Pada musim panas ini, Manchester United berusaha mencari kiper baru karena ketidakpuasan terhadap performa Andre Onana. Meskipun sempat dikaitkan dengan kiper papan atas seperti Gianluigi Donnarumma dan Emiliano Martinez, MU akhirnya memilih merekrut Senne Lammens dari Royal Antwerp. Keputusan ini memicu pertanyaan dari Paul Scholes, yang merasa MU seharusnya berusaha mendapatkan Donnarumma, salah satu kiper terbaik dunia. Scholes menilai, harga Donnarumma dan Lammens tidak jauh berbeda, mengingat Donnarumma dibeli Manchester City dengan nilai sekitar 25 juta pounds. Ia yakin dengan menambah sedikit anggaran, MU bisa mendapatkan kiper kelas dunia, alih-alih memilih pemain muda yang belum berpengalaman seperti Lammens. Ketegangan antara Barcelona dan timnas Spanyol memanas terkait kondisi cedera Lamine Yamal. Barcelona menuduh timnas Spanyol memaksa Yamal bermain meskipun mengalami cedera punggung, yang kini membuatnya harus absen di pertandingan penting termasuk laga debut Liga Champions. Manajer Barcelona, Hansi Flick, mengkritik keras keputusan federasi yang tetap memainkan Yamal selama lebih dari 70 menit dalam 2 pertandingan, padahal Spanyol sudah unggul. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Spanyol membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa Yamal sendiri yang memberikan izin untuk bermain. Ironisnya, Barcelona sebenarnya sudah mengetahui ketidaknyamanan punggung Yamal sebelum sang pemain bergabung dengan timnas, karena ia sempat bermain penuh melawan Rayo Vallecano. Kini kedua pihak berusaha membuka jalur komunikasi agar konflik serupa tidak terulang.
Real Madrid tampaknya mulai kehilangan kesabaran terhadap kualitas wasit di kompetisi domestik Spanyol. Klub tersebut kini berencana mengambil langkah besar untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Tidak lagi sebatas protes biasa, Real Madrid tengah menyusun dokumen laporan mendetail yang akan diserahkan langsung kepada FIFA. Laporan ini mencakup rangkuman berbagai keputusan kontroversial yang mereka alami selama 2 dekade terakhir, lengkap dengan daftar nama wasit yang dinilai telah merugikan klub. Salah satu bagian paling menonjol dari laporan tersebut adalah perbandingan statistik antara Real Madrid dan Barcelona, termasuk jumlah kartu, penalti, serta pelanggaran yang diberikan kepada masing-masing tim. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengonfirmasi bahwa Raheem Sterling telah dipisahkan dari skuad utama sejak akhir musim lalu. Maresca mengaku sudah hampir 4 bulan tidak melihat kehadiran Sterling. Saat ini, beberapa klub dari Saudi Pro League menunjukkan minat serius untuk merekrutnya, terutama karena gajinya yang mencapai 300.000 pounds per pekan, menjadikan Timur Tengah sebagai opsi yang masuk akal secara finansial. Namun, Sterling belum menanggapi tawaran tersebut. Sebelumnya, ia juga sempat menolak tawaran kontrak dari Manchester United tahun lalu dan memilih pindah ke Arsenal. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Sterling enggan pindah ke luar negeri maupun meninggalkan kota London. Ia masih mempertimbangkan tawaran dari klub-klub Premier League demi menjaga peluangnya untuk masuk skuad timnas Inggris di Piala Dunia tahun depan. Mohamed Salah belum menunjukkan performa terbaiknya di awal musim ini, namun kontribusinya tetap stabil dan signifikan bagi Liverpool. Di Premier League, penyerang asal Mesir tersebut sudah terlibat dalam 3 gol, menunjukkan perannya yang masih krusial di bawah pelatih Arne Slot. Menjelang laga pembuka Liga Champions melawan Atletico Madrid di Anfield, Salah berpeluang mencetak rekor baru. Jika diturunkan, ia akan melewati rekor Steven Gerrard sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk Liverpool di Liga Champions, yakni 74 laga. Selain itu, Salah juga merupakan top skor Liverpool sepanjang masa di Liga Champions dengan 44 gol. Jika digabung dengan golnya saat bermain untuk Basel dan Roma, totalnya menjadi 47. Tambahan 1 gol saja akan membuatnya sejajar dengan Zlatan Ibrahimovic dan Andriy Shevchenko dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi Eropa. Arsenal akan memulai petualangan mereka di Liga Champions musim ini dengan menghadapi Atletico Bilbao di Stadion San Mamés. The Gunners datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat performa apik di kompetisi domestik, yang menjadi modal kuat untuk kembali bersaing di panggung tertinggi Eropa. Namun menjelang laga ini, Arsenal dipastikan tidak bisa mengenakan seragam utama mereka. Hal ini disebabkan oleh aturan UEFA yang melarang kemiripan warna jersey antar tim. Seragam kandang Atletik yang berwarna merah dan putih dianggap terlalu mirip dengan kostum utama Arsenal. Sebagai solusi, skuad Mikel Arteta akan tampil menggunakan jersey tandang berwarna biru, dipadukan dengan celana dan kaos kaki berwarna perak. Real Madrid akan membuka perjalanan mereka di Liga Champions musim ini dengan menjamu Marseille di Santiago Bernabeu. Pertandingan ini berpotensi menjadi momen penting dalam karir Franco Mastantuono, gelandang muda asal Argentina yang mencuri perhatian sejak awal musim. Berkat kepercayaan penuh dari pelatih Xabi Alonso, Mastantuono sudah tampil sebagai starter dalam 4 laga awal La Liga. Meskipun usianya baru 18 tahun, jika diturunkan sebagai starter di laga ini, ia akan mencatatkan diri sebagai pemain termuda Real Madrid yang tampil sejak awal di Liga Champions, tepat di usia 18 tahun 33 hari. Ia juga berpeluang menjadi salah satu pemain Argentina termuda yang tampil sebagai starter di kompetisi ini, berada di belakang rekor Lionel Messi. Noni Madueke menunjukkan performa mengesankan sejak pindah dari Chelsea ke Arsenal. Di bawah arahan Mikel Arteta, pemain berusia 23 tahun itu tampil lebih matang dan konsisten, memanfaatkan absennya Bukayo Saka untuk merebut posisi utama di sisi kanan serangan. Meski sempat diragukan oleh sebagian fans Arsenal, kepercayaan Arteta terbukti tepat. Dalam 4 laga awal Premier League, Madueke tampil produktif dan efektif. Ia menempati posisi ketiga dalam statistik penciptaan peluang per 90 menit dan peringkat keempat dalam keberhasilan dribble. Penampilannya saat melawan Nottingham Forest jadi sorotan karena ia mendominasi berbagai aspek permainan seperti peluang tercipta, umpan silang, dribble, dan duel yang dimenangkan.
Performanya juga mulai dilirik oleh timnas Inggris, menandai kebangkitan karirnya bersama The Gunners. Juventus meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Inter Milan dalam lanjutan Serie A akhir pekan lalu. Hasil ini memperpanjang rekor sempurna Juventus menjadi 3 kemenangan dari 3 laga, sejajar dengan Napoli, dan mempertegas posisi mereka sebagai kandidat kuat dalam perebutan Scudetto musim ini. Meski berhasil mengalahkan rival berat, Tudor tetap merendah dan menganggap Inter sebagai tim terbaik di Serie A, bahkan lebih kuat daripada Napoli. Ia juga menyebut bahwa Juventus belum bermain dalam performa terbaik dan sempat menghadapi beberapa kendala, namun tetap senang bisa menang dalam situasi seperti itu. Kemenangan ini tak hanya menambah kepercayaan diri skuad, tetapi juga menunjukkan karakter dan mentalitas Juve di bawah kepemimpinan Tudor. Penjaga gawang AC Milan, Mike Maignan, mengalami cedera betis kanan saat pertandingan melawan Bolonya pada 15 September 2025 dan harus ditarik keluar pada menit ke-55. Ia terlihat meninggalkan lapangan dalam kondisi pincang dan kemudian menggunakan kruk saat keluar dari stadion. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak tergolong serius, sehingga kemungkinan Maignan absen dalam jangka panjang bisa dikesampingkan. Namun, belum ada kepastian mengenai berapa lama proses pemulihannya akan berlangsung. Pelatih Milan Massimiliano Allegri mengungkapkan bahwa Maignan kemungkinan besar tidak akan tampil saat menghadapi Udinese pada 20 September mendatang. Meski begitu, ada harapan kiper asal Prancis tersebut bisa kembali merumput dalam laga penting melawan Napoli pada 28 September mendatang. Vasilie Adzik mencuri perhatian setelah mencetak gol penentu kemenangan dalam laga sengit derby di Italia saat Juventus mengalahkan Inter Milan 4-3. Gol tersebut bukan hanya membawa 3 poin penting, tapi juga mengukuhkan namanya dalam sejarah klub. Namun, momen krusial ini nyaris tak terjadi. Menurut laporan media Italia, Juventus hampir melepas Adzik pada bursa transfer musim panas lalu. Beberapa klub seperti Sassuolo, Genoa, Palermo hingga tim Bundesliga menunjukkan minat untuk meminjam pemain berusia 19 tahun itu. Meski begitu, pelatih Igor Tudor langsung memveto rencana peminjamannya. Keputusan mempertahankan Adzik juga mendapat dukungan dari asisten pelatih Ivan Javorčić yang menilai sang gelandang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pilar utama tim musim ini. Perhelatan Ballon d'Or 2025 yang diselenggarakan oleh France Football dijadwalkan berlangsung pada 22 September di Théâtre du Châtelet, Paris. Daftar nominasi telah diumumkan, dengan beberapa nama unggulan seperti Ousmane Dembélé dan Lamine Yamal menjadi sorotan. Dikutip dari berbagai sumber, muncul tudingan bahwa sejumlah agensi mencoba mendekati para influencer untuk meramaikan acara tersebut. Namun, terdapat arahan khusus bagi mereka agar mendorong opini publik bahwa Ousmane Dembélé adalah kandidat yang paling pantas memenangkan penghargaan. Dugaan menyebutkan bahwa bayaran untuk kampanye tersebut berasal dari pihak anonim. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak PSG mengenai isu tersebut. Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Athletic Bilbao pada matchday pertama fase grup Liga Champions. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, The Gunners mencetak 2 gol di paruh kedua melalui Gabriel Martinelli pada menit ke-72 dan Leandro Trossard di menit ke-87. Menariknya, kedua pemain tersebut masuk dari bangku cadangan dan menjadi penentu kemenangan. Keputusan pelatih Mikel Arteta untuk melakukan rotasi pemain terbukti sangat efektif. Kemenangan ini menjadi awal yang positif bagi Arsenal dan memberikan modal kepercayaan diri untuk menghadapi laga-laga berikutnya di Liga Champions. Juventus bermain imbang 4-4 melawan Borussia Dortmund pada matchday pertama Liga Champions di Allianz Stadium. Setelah babak pertama tanpa gol, laga berubah menjadi hujan gol di paruh kedua. Dortmund sempat unggul 4-2 hingga menit ke-86 lewat gol-gol dari Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Kuto, dan penalti Rami Ben-Sebaini. Juventus membalas melalui Kenan Yildiz dan Dusan Vlahovic. Namun Juventus bangkit di masa injury time. Vlahovic mencetak gol di menit 90+4. Lalu Lloyd Kelly menyamakan skor lewat sundulan di menit 90+6. Skor 4-4 bertahan hingga akhir dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin.
Laga fase Liga Champions antara Tottenham Hotspur dan Villarreal digelar di Stadion Tottenham Hotspur Stadium. Pertandingan berlangsung ketat, namun Tottenham berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol dalam laga ini tercipta pada menit keempat saat kiper Villarreal Luis Junior melakukan gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi bola dengan sempurna. Kemenangan ini menjadi momen manis bagi pelatih anyar Tottenham, Thomas Frank, yang menjalani pertandingan perdananya di ajang Liga Champions bersama klub asal London Utara. 3 poin ini memberikan awal yang positif bagi perjalanan Tottenham di kompetisi Eropa musim ini. Real Madrid menang 2-1 atas Marseille pada matchday pertama Liga Champions di Santiago Bernabeu. Marseille sempat unggul lebih dulu lewat gol Timothy Weah di menit ke-22. Madrid menyamakan skor lewat penalti Kylian Mbappe pada menit ke-28 setelah Rodrigo dilanggar di kotak penalti. Babak pertama berakhir 1-1. Di babak kedua, Madrid harus bermain dengan 10 orang setelah Dani Carvajal di kartu merah pada menit ke-71. Namun mereka kembali mendapat penalti di menit ke-80 usai handball Facundo Medina. Mbappe mencetak gol keduanya membawa Madrid unggul 2-1. Marseille berusaha membalas tapi gagal mencetak gol hingga laga usai. Madrid pun mengamankan 3 poin perdana di fase grup.